Jika hari ini kita membiarkan cerita seperti ini dianggap sah dalam ruang publik, maka besok siapapun bisa berkata, saya dikirimi bom oleh istana, atau saya dikejar drone oleh TNI karena kritik pemerintah. Dan celakanya, sebagian publik akan percaya, karena kebohongan itu tidak dibantah sejak dini. Pak Amien, Bapak mungkin pernah jadi inspirasi. Kami dulu percaya Bapak adalah suara rakyat. Tapi hari ini Bapak bukan lagi cahaya, tapi kabut. Bukan lagi penunjuk arah, tapi pembelok logika. Kami kecewa bukan karena Bapak berbeda pandangan dengan Jokowi, tapi karena Bapak memilih jalan kebohongan. Bangsa ini tidak akan maju jika kebencian terus dipelihara dan fitnah dijadikan modal politik. Mari kita akhiri ini. Bapak sudah cukup senior untuk memilih jadi negarawan, bukan pencerita konspirasi. Dan untuk publik Indonesia, ayo jaga nalar. Jangan telan semua informasi hanya karena bumbu dramanya. Jangan biarkan cerita-cerita fantasi menenggelamkan data dan logika. Demokrasi ini bukan panggung sinetron. Demokrasi ini harus dijaga dengan kesadaran, bukan dengan dongeng politisi frustrasi. Karena kalau kita tidak pakai akal sehat, bangsa ini akan diatur bukan oleh pemimpin yang bijak, tapi oleh pendongeng yang kehilangan arah. Kalau kita telusuri lebih jauh, Amin Rais sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia berada di orbit yang lebih besar. Lingkaran oposisi ekstrim yang menjadikan Jokowi sebagai musuh ideologis, bukan sekadar rival politik. Di dalam lingkar ini, logika bukan alat untuk menganalisis, tapi untuk dimanipulasi. Data bukan untuk membuktikan, tapi untuk dipelintir. Dan kebenaran? Kebenaran hanya dianggap benar kalau sesuai dengan narasi mereka. Kalau tidak, langsung dicap settingan, rekayasa, rezim zolim. Amien cocok betul dengan pola ini. Semakin tak relevan secara elektoral, semakin keras retorikanya. Ketika Partai Umat gagal masuk Senayan, bukan introspeksi yang muncul, tapi justru ledakan tuduhan terhadap negara. Sama seperti kelompok-kelompok pengusung khilafah yang gagal menjual agenda di bilik suara, lalu mengklaim ada konspirasi membungkam suara umat. Pola ini repetitif. Kalah di pemilu, lalu tuduhannya negara curang. Gagal di survei, lalu bilang lembaga surveinya dibayar. Gagal menggait massa, lalu buat narasi dianiaya. Frustrasi politik dijual sebagai penganiayaan sistematis. Padahal kalau kita jujur, apa yang diperjuangkan lingkar ini bukan demokrasi, tapi dominasi. Mereka hanya mau demokrasi kalau mereka menang. Kalau kalah, langsung demo, nyinyir, main isu sara, bahkan fitnah terbuka. Demokrasi buat mereka bukan sistem, tapi alat. Dan kalau alatnya tak menghasilkan kekuasaan, maka mereka akan menghancurkannya dari dalam. Yang membuat situasi makin gawat adalah narasi-narasi kebencian ini memang sengaja didesain untuk menyerang akal sehat. Ini bukan soal mana benar dan mana salah. Ini soal siapa paling cepat memproduksi konten yang membakar emosi. Kita hidup di era pasca kebenaran, di mana video editan bisa lebih dipercaya ketimbang kesaksian ahli, dan kutipan hoaks bisa lebih viral ketimbang klarifikasi resmi. Disinilah Amien dan kawan-kawan bermain. Mereka tahu publik yang marah lebih mudah dimanipulasi.